Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-22 sesudah Trinitatis 27 Oktober 2024. Terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1-6 dan epistel dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Diikat oleh topik atau tema Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Guru Dokni Debatado Saluhutna. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ayub pasal 42 ayat 1-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-22 sesudah Trinitatis 27 Oktober 2024. Dihubungkan dengan topik minggu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, sebelum kita memasuki nats khotbah kita di pasal terakhir dari kitab Ayub, yakni pasal 42 ayat 1-6. Ketika Ayub sudah diberkati Tuhan berkelimpahan, mari kita lihat terlebih dahulu pribadi dan keluarga Ayub ini. Menurut Ayub pasal 1 ayat 1 dan ayat 8 dicatat bahwa ada 4 kepribadian Ayub yang sangat-sangat menonjol. Yakni, pertama, Ayub adalah seorang yang saleh. Dalam bahasa Batak Toba disebut nadaulat. Kata Ibrani yang digunakan adalah tam atau tamam atau tamin. Artinya sempurna, purna dalam moral, dalam sifat, perilaku, karakter. Baik dalam kerohanian, baik dalam kepercayaan atau spiritual. Religiositas atau spiritualitasnya amat tinggi. Itu artinya saleh atau tam. Kemudian kedua, Ayub itu seorang jujur. Terjemahan bahasa Batak Toba disebut naburju. Kata Ibrani yang digunakan adalah yasar. Artinya lurus, tigor, benar, jujur, tidak neko-neko dengan yang jahat. Dang olo margalet got. Lidahnya tidak berbelit-belit, Bapak Ibu. Itulah kepribadian Ayub, seorang yang yasar, naburju. Pribadi yang ketiga, Ayub itu seorang yang takut akan Allah. Dalam bahasa Batak Toba disebut mabiar mida debata. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani yare. Saudara, orang yang yare atau yang takut akan Allah ini nampak itu dari sikapnya yang positif terhadap Allah, baik secara emosional dan intelektual. Dia akan selalu menjalankan ibadahnya dengan baik, dengan saleh, dan dari iman yang benar-benar yang sungguh-sungguh
Kemudian pribadi yang keempat, Ayub itu seorang yang menjauhi kejahatan. Dalam bahasa Batak Tuba disebut dipadao rohana sian hajahaton. Kata Ibrani yang dipakai di sini sure, artinya turn off dalam bahasa Inggris. Berbalik. Apa artinya itu? Setelah disadari bahwa di depan sana ada kejahatan, ada pencobaan, ada iblis, dia langsung putar arah. Nggak mau maju, nggak mau terus, dia akan berbalik. Di paholang dirina senakana roa. Molong binoto di julu niba, adong lubang, padao madirim siya lubangi. Unak tibung lubangi soto mati. Nah saudara, itulah keempat kepribadian Ayub yang sangat-sangat menonjol, sangat sempurna, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah tentu jarang ada orang yang sedemikian sempurna kebaikannya di hadapan Tuhan toh. Dan itulah yang perlu kita tiru, kita adopsi, dan kita jalankan dalam hidup kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi, meski sedemikian bagusnya hidup rohani, moral, mental, spiritual, dan Ayub itu mau menjaga kekudusannya, ternyata Ayub mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat, pahit, mengalami ujian, cobaan, dan perjuangan iman yang hebat. Saudara, inilah realita yang menghiasi hidup Ayub, yakni ternyata bahwa di balik semua kesuksesan, keberhasilan, berkat-berkat, harta yang melimpah yang dimiliki oleh Ayub itu, dia juga menghadapi berbagai-bagai penderitaan, terpaan berbagai-bagai hal-hal yang pahit. Meski Ayub itu adalah orang yang jujur, yang saleh, yang takut akan Allah, yang menjauhkan diri dari kejahatan, namun hidupnya mengalami penderitaan yang sangat-sangat mengenaskan. Apa penderitaan Ayub? Secara ringkas dapat kita sebutkan di sini. Di samping diterpa penyakit kulit, barah yang busuk, meleleh, bau menjijikan, dan itu berasal dari iblis, juga semua anak-anaknya, 7 laki-laki, 3 perempuan, mati semua Bapak Ibu. Semua hartanya, kekayaannya habis, ludes. Selain penderitaan badaniah, jasmaniah, material, Ayub juga mengalami penderitaan secara moral dari istrinya sendiri. Wah, istrinya sendiri tidak mendukungnya saat menderita. Istrinya lah seharusnya yang mendukung suami, terutama dalam keadaan genting, keadaan menderita, bergumul, keadaan saat diterpa oleh sakit penyakit toh. Namun justru istri Ayub sendiri mengomeli Ayub terus-terus, bahkan mengatakan, ngapain lagi kau percaya kepada Allahmu itu Ayub? Sangkalin saja. Pada pasal 2 ayat 9 ditulis, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, inilah penderitaan itu Bapak Ibu, jika dalam keadaan-keadaan sulit, terancam menderita seperti ini, istri tidak menukul-nukuli, mendukung, menopang. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita tinggalkan dulu sejenak masa-masa suram, masa-masa gelap, dan rintihan pahit, serta penderitaan Ayub ini. Ternyata semua perjuangan dan pergumulan Ayub itu tidak sia-sia. Pada pasal 42 ini, kita diberitahu bahwa di akhir perjuangan Ayub ada banyak sekali berkat-berkat, buah-buah dan hasil-hasil akhir yang sangat memuaskan dirinya. Ayub mendapatkan berbagai-bagai berkat dari hasil perjuangan imannya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Semua pasal 42 ini memberitakan tentang bagaimana dia pulih. Soal harta, Tuhan memberi 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Soal anak, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan. Dan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub itu. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki yang tidak biasa itu dalam keluarga dahulu. Soal umur, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai kepada keturunan yang keempat. Wah Bapak Ibu dan saudara-saudara, khusus pada nats khotbah kita pasal 42 ayat 1-6. Apa kesaksian Ayub?
Kita lihat pada ayat 1 dan 2, Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Apa artinya itu? Ayub menyadari perjalanan hidup manusiawi ini termasuk dirinya sendiri menyangkut suka dan duka terus. Berganti, harta, berkat, bahkan juga penderitaan dan lain-lain. Semua itu tergantung pada Tuhan sendiri, kata Ayub. Tidak ada hak dan kuasa manusia untuk menentukan masa depannya jika itu tidak seizin daripada Tuhan sendiri. Pada ayat 3 Ayub berkata, "Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui." Apa maksud ucapan daripada Ayub ini, Bapak Ibu? Ayub mengakui perlunya ada pengetahuan untuk mengeluarkan keputusan pribadi. Pengetahuan itulah yang menghasilkan segala bentuk keputusan-keputusan diri kita. Tetapi kenyataannya menurut pengakuan Ayub, banyak ucapan dan keputusan pribadi Ayub yang bukan berasal dari pengetahuannya sendiri. Akibatnya terjadilah berbagai-bagai penderitaan bagi Ayub. Namun Tuhan tetap mendampingi Ayub meski harus menghadapi penderitaan itu. Ayub mengakui begitu sangat luar biasanya kasih Allah pada dirinya. Bahkan Ayub menilai semua penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan dalam dirinya itu sebagai kasih karunia Tuhan. Sebab lewat penderitaan itulah imannya semakin kuat, semakin kokoh, tangguh, teguh dalam mempercayai kuasa Tuhan. Pada ayat 5 Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ayub bersaksi pengenalannya terhadap Tuhan itu bukan hanya telinganya lagi yang mendengar suara Tuhan. Justru matanya sendiri juga sudah melihat Tuhan secara langsung. Dia menggunakan alat-alat pancaindera kemanusiaannya untuk membantunya mengenal secara jelas Tuhan itu, baik lewat pendengaran, baik lewat penglihatannya sendiri. Pada ayat 6, Ayub berkata, "Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Apa artinya itu, Bapak Ibu? Ayub begitu menyadari segala kekurangan, kekeliruan, dosa-dosa yang pernah selama ini dilakukannya kepada Tuhan. Sekarang dia menyesalinya di hadapan Tuhan. Ayub, Bapak Ibu, tidak mau ngotot, tidak mau bertahan dalam dosa-dosanya. Justru sekarang dia berjanji melakukan dua hal dalam ayat 6 itu. Pertama, dia mencabut semua perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang dulu sudah keterlaluan, nunggah masal puhu, tidak lagi akan mengulang-ulanginya. Kedua, tanda penyesalan dirinya, dia duduk dalam debu dan abu sebagai tanda perkabungan akan dosa dalam agama Yahudi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lewat pengalaman Ayub, kepada kita sekarang diserukan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sebagaimana topik minggu ke-22 sesudah Trinitatis. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di minggu ke-22 sesudah Trinitatis. Dihubungkan dengan topik Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, tirulah keempat kebaikan Ayub, kita akan diberkati Tuhan. Saudara, sangat-sangat luar biasa kebaikan pribadi Ayub itu ya. Mari kita lihat. Ayub memiliki 4 kebaikan hidup, yakni Ayub itu adalah orang yang jujur, nadaulat, yang saleh, naburju, orang yang takut akan Allah, nama biar mida debata, dan orang yang menjauhkan kejahatan. Di pada uruhan Asia kejahatan. Nah, inilah karakter, sifat-sifat dan perilaku Ayub. Saudara, apa yang dapat kita lihat dari Ayub yang memiliki keempat kepribadian yang bagus ini? Ternyata ada dua hal yang sangat berbeda, bertolak belakang, bertentangan dalam diri Ayub selama hidupnya. Pertama, Ayub itu sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Itu satu pihak. Ayub itu bisa menjadi kaya, punya banyak harta, namora, jong, sangat-sangat diberkati Tuhan. Oh, ini satu
satu pihak dari hidupnya Ayub, tetapi ada pihak kedua. Meskipun Tuhan memberkati Ayub dengan berbagai-bagai kekayaan, kehebatan duniawi, tetapi Tuhan juga mengizinkan berbagai-bagai penderitaan, kepahitan, duka cita menerpa hidup Ayub dan keluarganya. Anak-anaknya ludes, hartanya juga ludes, habis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, keempat kebaikan pribadi Ayub ini yakni jujur, saleh, orang yang takut akan Allah, dan orang yang menjauhi kejahatan. Seharusnya lah itu tidak hanya sekedar untuk kita renungkan ya, Amang Inang, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar kita pelajari, tetapi sesungguhnya harus dan patut itu kita jadikan menjadi tiruan. Dan selanjutnya kita petik itu, kita aplikasikan itu, kita terapkan itu dalam hidup kita, semua pendengar khotbah ini. Nah, bagaimana kita agar dapat mengadopsi, menerapkan keempat karakter jasmani rohani yang dimiliki oleh Ayub ini dalam hidup kita? Bagaimana? Oh, kita pasti yakin bahwa untuk memiliki keempat karakter ini itu tidak mudah bagi Ayub. Itu sesuatu yang sangat sulit. Namun Ayub bisa memilikinya lewat perjuangan imannya. Nah, demikianlah juga apalagi kita sendiri. Tentu saja ini butuh perjuangan iman kita, perjuangan rohani kita, baik untuk melawan internal diri kita sendiri. Suara-suara dalam diri kita ini juga menjadi lawan kita, bisa saja. Maupun melawan pengaruh-pengaruh eksternal diri kita dari luar. Banyak yang menggoda diri kita supaya tidak memiliki keempat sifat Ayub seperti itu tadi. Dan usaha kita, ingatlah, akan diberkati oleh Tuhan, akan berhasil kalau kita mau sungguh-sungguh untuk mendapatkan keempat sifat karakter itu, Bapak Ibu. Nah, saudara, lewat pengalaman Ayub kita disadarkan sekarang agar kita bisa menjadi orang yang jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Oh, orang seperti inilah yang akan diberkati oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan bisa menjadi kaya, punya banyak harta, punya banyak rezeki mamora, sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kekayaan tidak harus datang dari hasil perbuatan gelap, hasil penipuan, hasil kejahatan, hasil korupsi dari kantornya, berbuat neko-neko, bukan. Dan jangan lakukan itu, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati pekerjaan usaha, hasil-hasil jeripayah, segala perjuangan orang-orang yang jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Oh, Tuhan senantiasa akan berkati mereka, akan berkati kita yang hidup seperti itu. Pundi-pundi kita itu pun akan dipenuhi, dilipat gandakan oleh Tuhan itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Namun, sekali lagi namun, sebaliknya bertolak belakang dari kebaikan-kebaikan itu, harus juga kita sadari bahwa orang yang jujur, yang saleh, orang yang takut akan Allah itu menjauhi kejahatan seperti Ayub ini bisa juga diizinkan oleh Tuhan diterpa oleh berbagai-bagai penderitaan, duka cita, sakit, penyakit, cercaan dari berbagai-bagai sumber, bahkan hingga kemiskinan akan bisa menerpa hidup mereka. Oh, bisa terjadi seperti itu juga, Bapak Ibu. Ini realitas hidup kita. Tetapi semua ini bisa menuntun kita seperti Ayub pada ayat 3 yang akhirnya berpikiran bahwa Ayub sedang dilatih oleh Tuhan, maka kita pun sedang dilatih oleh Tuhan. Kalau kita mengalami itu, iman kita akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin tangguh dan teguh untuk mempercayai kuasa Tuhan. Dan kita bisa memelihara kekudusan, kesucian hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hidupilah seruan topik minggu ke-22 sesudah Trinitatis. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Pengajaran kedua, orang yang hidup jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan akan mampu bertahan dalam segala cobaan, penderitaan. Nah, inilah keempat perilaku hidup dari Ayub yang sering kita sebut dari tadi. Jujur, na daulat, yang saleh, na burju, yang takut akan Allah, na mabiar tu debata, dan menjauhi kejahatan.
Saudara, meski hidup Ayub diterpa berbagai-bagai penderitaan yang bertubi-tubi, Ayub mampu bertahan dalam imannya kepada Tuhan. Imannya itu tidak luntur, dia jaga itu, dan terbukti ia masih bisa berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sebagaimana Ayub 23 ayat 10, dia bisa menggaransi hidupnya itu seperti emas, Bapak Ibu, emas suci betul. Nah, Bapak Ibu, inilah hasil dan buah dari kehidupan orang yang bisa memelihara hidupnya, memiliki keempat-empat perilaku karakter sebagai orang yang jujur, saleh, yang takut akan Allah, dan yang menjauhi kejahatan. Hidupnya itu akan kuat, tangguh, kokoh, dan mampu menghadapi segala benturan hidup. Baik benturan hidup jasmani maupun rohani. Ketika menghadapi tantangan ekonomi, materi, ancaman, kesehatan, atau masalah-masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis yang sedang dijalankan, banyak ganjalan-ganjalan dan sumber penghasilannya pun terancam, jualannya, tiga-tiganya, dan sebagainya. Banyak hambatan-hambatan, Bapak Ibu. Makanya, apabila di saat ini keadaan saudara sedang terpuruk, mengalami pukulan, terpaan, himpitan, dan tekanan berbagai-bagai problema hidup sehari-hari seperti Ayub dalam khotbah ini, maka khotbah ini sekarang mengajar dan menyadarkan kita semuanya, jangan terus mengatakan bahwa itu nasib sial. Jangan putus asa dan berkata, wah percuma aku ini sudah kerja keras, percuma aku ini sudah banyak berdoa, beribadah, memohon kepada Tuhan. Wah, jangan katakan itu, Bapak Ibu. Jauhkanlah kata-kata seperti itu. Jauhkan sungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Tetapi sampaikan semuanya kepada Tuhan, karena di dalam Dia, dalam Tuhan itu pasti ada pertolongan dan jalan keluar. Ingat Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, seperti Ayub yang senantiasa terus menjaga diri tidak menyakiti hati Tuhan dengan kata-kata hujatnya, maka jagalah dirimu tetap sebagai orang yang jujur nadaulat, saleh naburju. Jaga dirimu tetap takut akan Allah mabir mahotu debata, tetap menjauhi kejahatan sehingga tidak akan pernah kita menyakiti hati Tuhan dengan kata-kata hujat. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan sewaktu kita menghadapi berbagai-bagai musibah, keadaan berat, hingga juga mengalami rugi dalam usaha dan lain-lain. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu sebagaimana seruan topik minggu ke-22 sesudah Trinitatis. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran yang ketiga, jangan pesimis dalam hidup. Ada maksud Tuhan yang baik dalam setiap perjalanan hidup, baik ketika susah maupun senang. Saudara, di saat Tuhan mengizinkan Ayub dicobai berbagai-bagai ancaman hidup, termasuk kuasa iblis yang membuat penyakit kulit yang parah pada Ayub, Ayub sempat merasa bingung hingga Ayub berargumentasi dengan istri dan dengan sahabat-sahabatnya. Dalam kondisi bingung seperti itu, bahkan Ayub diliputi kemarahan terhadap Tuhan. Ayub pernah menuduh Tuhan itu bertindak tidak adil karena Ayub tidak mengerti mengapa dirinya diizinkan oleh Tuhan menderita, bukannya dijauhkan Tuhan dari kemalangan. Wah, namun Bapak Ibu setelah banyak merenungkan tentang dirinya, tentang sikapnya, tentang tuduhannya yang tidak benar itu terhadap Tuhan, maka pada akhirnya dalam percakapannya dengan Tuhan, sebagaimana juga dalam khotbah kita ini, Ayub menyadari dan melihat sendiri langsung keagungan Tuhan. Ayub mau merendahkan diri dan menyesali semua perkataan, semua sikapnya dan dosa kesalahannya kepada Tuhan itu. Dan Ayub mencabut semua ucapannya, kesalahannya yang pernah salah di hadapan Tuhan. Ayub pun duduk dalam debu dan abu. Nah, ini menggambarkan bahwa dia menyesal secara mendalam. Ada kesadaran baru bagi Ayub bahwa manusia yang diciptakan Tuhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Manusia hanyalah seperti debu dan abu tanah sementara saja, Bapak Ibu. Ayub mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa yang jauh lebih tinggi melampaui pengertian manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam
hidup ini ada banyak hal yang sering sekali membuat kita menjadi pesimis. Ada saatnya kita merasa hidup ini berjalan dalam padang gurun, kering, kerontang, berbatu-batu, dan terjal. Tetapi pada saat yang lain, sepertinya kita berjalan di padang-padang rumput yang hijau, air yang tenang, banyak menerima berkat-berkat Tuhan. Nah, realitas dan kenyataan hidup seperti inilah menyadarkan kita sekarang bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, maka kita tidak akan lepas dari situasi antara suka dan duka, antara terberkati dan miskin. Dua-dua ini selalu berjalan di dalam hidup keseharian kita, Bapak Ibu. Tidak selamanya diwarnai dengan hal-hal yang manis, yang indah, yang menyenangkan. Ada waktu ketika kita bertemu dengan masalah, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan, dan malah sering sekali kita harus menghadapi penderitaan yang pahit dalam hidup ini. Tapi seburuk apapun keadaan hidup, akan terasa indah itu jika kita mampu mengambil hikmahnya dan percaya bahwa ada rencana Tuhan di dalamnya. Kita sangat-sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah keliru dalam rancangannya bagi kita. Karena itu kita jangan putus asa, jangan pernah menyerah kalah, Bapak Ibu. Dalam keadaan atau musim apapun yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, dan rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Sesulit apapun jalannya, jika itu kehendak Tuhan atas diri kita, yakinlah bahwa itu yang terbaik. Marilah kita tanamkan dalam hati bahwa perjuangan iman yang sulit, yang melelahkan, itu akan pada akhirnya berujung pada kebaikan, melegakan, penuh dengan berkat. Berhentilah menyalahkan siapapun, terutama menyalahkan Tuhan. Tetapi marilah kita kembali memandang kebesaran Tuhan itu dengan hati yang berserah. Percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mari kita berjalan dalam kehendak Allah, dan ingat serta percayailah, Bapak Ibu, bahwa semua yang kita alami dalam hidup ini ada maksud dan tujuan Tuhan di situ. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan apapun terjadi dalam hidup kita ini di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Tuhan pasti sudah mengukur, menakar kemampuan kita terlebih dahulu. Rencana Tuhan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Tuhan juga pasti menjawab permohonan kita lebih daripada yang kita minta kepada Tuhan itu. Karena itu marilah kita terus berserah, mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita ini kepada Tuhan, seturut rencana dan kehendaknya. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Guru dok ni debatado saluhut. Nah, sebagaimana seruan topik minggu ke-22 sesudah Trinitatis 27 Oktober 2024. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-22 sesudah Trinitatis 27 Oktober 2024 dari Ayub pasal 42 ayat 1-6. Agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Guru dok ni debatado saluhut. Nah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-22 sesudah Trinitatis buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu tentang Ayub yang begitu banyak menghadapi tantangan pergumulan permasalahan hidup. Biarlah kami, Tuhan, ketika menghadapi tantangan pergumulan permasalahan hidup, semakin dikuatkan menghadapi semuanya itu. Dan semakin dipulihkan, dikokohkan iman kami. Tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Amin.